Maka tidak akan sesat, kata Nabi. Yang seperti apa? Yang menggunakan akal dan keimanan. Jadi memahami Quran itu bukan dengan nafsu, tapi dengan iman. Dan memahami Al-Quran itu tidak bisa tekstual, tidak bisa Pak. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang membutuhkan tafsir dan penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Dan banyak pemahaman di dalam hadis itu yang juga ngambang butuh penjelasan-penjelasan daripada sahabat yang disebut dengan qaulus sahabah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada namanya bahasa begini. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu muncul namanya kelompok Khawarij di perbatasan Kufah, lebih tepatnya Harurah. Dan para pengikutnya orang-orang pedesaan, orang-orang yang di pinggir kota Irak, Kufah. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang didoktrin. Apa doktrinnya kaum Khawarij kepada masyarakat pinggiran ini? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tak sejalan dengan itu maka mereka kafir. Termasuklah Ali bin Abi Thalib yang dikafirkan. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Aisyah dikafirkan. Semua yang tidak masuk dalam golongan mereka dikafirkan. Sekarang kita garis bawahi. Tapi Pak Ustadz, banyak orang yang begitu sekarang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Perbedaannya ada beberapa kelompok. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah menjadi satu perintah dari Nabi. Maka tidak akan sesat, kata Nabi. Yang seperti apa? Yang menggunakan akal dan keimanan. Jadi memahami Quran itu bukan dengan nafsu, tapi dengan iman. Dan memahami Al-Quran itu tidak bisa tekstual, tidak bisa Pak. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang membutuhkan tafsir dan penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan banyak pemahaman di dalam hadis itu yang juga ngambang butuh penjelasan-penjelasan daripada sahabat yang disebut dengan qaulus sahabah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi inti poinnya, sumbernya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Disitulah tujuan kenapa Allah berikan kita akal. Perbedaan kita dengan binatang cuma satu. Apa itu? Binatang tidak dikasih akal, kita dikasih akal Pak. Apa tujuan diberikan akal? Yang kemudian dilandasi dengan iman. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kalian, aku cerdaskan. Artinya iman dulu, baru kemudian Allah cerdaskan. Pertanyaannya adalah untuk apa Allah cerdaskan? Allah sebut orang-orang cerdas ini di dalam Al-Quran dengan berbagai macam nama. Satu, orang-orang yang berakal, kata Allah. Yang kedua, ulul albab, orang cerdas. Orang cerdas seperti ini Allah sebut dalam Al-Quran. Yang seperti apa? Orang cerdas yang berilmu dengan iman. Sehingga yang dimaksud dari pertanyaan beliau tadi, jangan memahami Al-Quran secara tekstual. Karena mohon maaf, kita tak sampai ke Tuhan. Tidak sampai kita berbicara dengan Tuhan. Kita tidak sampai ketemu dengan Nabi. Para sahabat tidak menjelaskan Al-Quran sesuai teks, tidak. Ada Nabi di situ. Mereka bertanya ke siapa? Nabi Muhammad. Tabi'in bertanya kepada siapa? Para sahabat. Karena sahabat itu replikanya Nabi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mesti berdasar kepada pemikiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tabi'in kepada sahabat, tabi'in kepada tabi'in. Siapa kemudian terakhir? Para ulama kepada siapa? Kepada tabi'in. Ini butuhnya tertib dalam memahami sesuatu. Kita ambil contoh. Ada contohnya begini. Di dalam Al-Quran tentang ilmu waris. Coba kalau Nabi tak jelaskan persoalan waris itu secara detail. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi ada beberapa persoalan tidak disebutkan di dalam hadis. Contoh, adakah di dalam Al-Quran boleh tidak orang kafir menerima waris dari orang muslim? Itu yang menjelaskan siapa? Nabi. Yang menjelaskan Nabi, bukan orang kafir, bukan Al-Quran. Tapi yang menjelaskan la yarisul kafir muslim wala muslim kafir, yang menjelaskan siapa? Nabi. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang terjadi hari ini memahami Al-Quran tekstual. Apa artinya tekstual tadi? Jadi apa yang ada dalam benak dia yang diartikan secara spontan dari ayat Al-Quran, itu yang dikatakan kembali kepada Quran, kembali kepada Quran, kembali kepada Quran. Yang terjadi salah paham karena kita belum tentu tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kita ambil contoh. Kata Allah,
Alif Lam Mim. Coba apa jawaban para ulama? Tahu enggak kita? Enggak tahu kan? Kita bersandar kepada siapa? Para ulama. Apa kata para ulama? Wallahu a'lam bissawab. Tapi itu ulama. Sekarang dijawab sama ahli tasawuf. Apa kata orang sufi? Alif itu lain, lam itu apa, mim itu apa? Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kita tahu? Dari situ. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud sama abang ini jelas. Ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, tapi menalar Al-Quran itu dengan secara tekstual. Secara teks. Yang dibutuhkan apa? Mencoba memahami makna-makna ayat Al-Quran dari pandangan para ulama yang disebut dalam kitab ini namanya tafsir. Maka jangan gunakan buku terjemah. Kita ambil contoh, buku terjemahan Al-Quran terjemahan karangan Kementerian Agama. Kata Gus Baha banyak sekali kesalahannya. Sekarang yang kita butuhkan bukan itu. Sekarang yang kita butuhkan bukan terjemah tapi tafsir. Sudah banyak yang sudah banyak yang berbahasakan Indonesia. Nah, tinggal pelajari biar kita tahu. Banyak baca-baca di rumah, duduk paling tidak baca, oh hukumnya ini, oh hukumnya ini, oh begini maksud Al-Quran, oh begini kata para ulama, begini kata Nabi. Di dalam kitab tafsir tersebut ada hadisnya, ada ceritanya, ada balaghahnya, ada maksudnya yang bisa kita ambil untuk memberikan penjelasan yang lebih terhadap pemahaman ayat Al-Quran. Kalau kita tak paham dengan ayat Al-Quran, kita pelajari melalui terjemahan sesat. Kata Allah dalam Al-Quran, Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah seperti, berarti tangannya Allah sama dengan tangan kita. Allah punya tangan. Ini sudah mujassamah Pak, mujassimah. Itu hukumnya sudah kafir. Jadi butuh ilmu apa tidak? Sama Pak. Sekarang saya tanya, kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Kalau Bapak Ibu tidak mau atau menyayangi anak-anak yatim yang tadi ini mohon maaf nih Pak, kita bahasakan keras-keras sekarang ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menyayangi anak-anak yatim ini, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Neraka kita cuma satu Pak. Neraka apa? Saqar. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Bagian daripada itu. Maka kata Nabi, anak yatim ini itu siapa bapaknya? Semua umat muslim. Dari mana kita tahu? Pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Aku dengan anak yatim begini tangannya, kata Nabi. Artinya apa? Aku, kata Nabi, terhadap anak yatim sebagai kafilul yatim, yang selalu menjaga anak yatim, mengawasi, kemudian mendidik dia. Makanya ada anak yatim ketika Idul Fitri itu, kharajan Nabi yaumal id, ketika Nabi keluar di hari Idul Fitri itu, nampak sama Nabi ada anak yatim. Ketika anak yatim itu menangis dia, bakian, kata Nabi, menangis. Kemudian ditanya, kenapa kau nangis? Bapakku sudah meninggal, ibuku menikah lagi dan aku ditinggalkan. Apa kata Nabi? Maukah engkau memanggil aku bapak? Jadikan aku bapak, jadikan Fatimah kakak, jadikan Ali sebagai abang. Diambillah anak ini oleh Nabi. Sekarang pertanyaan saya adalah sama kita semua, sudah sampai di situ belum? Kita semua sudah sampai di situ belum? Ini bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Sudah sampai ke situ belum? Kita nengok anak yatim, buruk perangainya, nauzubillah Pak, tidak akan mau kita Pak. Memberinya aja tak mau. Ini manusia zaman sekarang. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu banyak pendusta agama. Satu di antaranya mereka yang anti dengan anak yatim. Maka Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat, anak yatim itu bapaknya siapa? Kita semua. Jadi jangan salah, kalau ada orang yang tak punya perhatian dengan anak yatim, itu nanti itu tidak akan beruduk sama Nabi, dia tidak akan duduk sama Nabi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dari mana kita paham penjelasan ayat Al-Quran? Siapa yang menjelaskan baginda Nabi dalam hadisnya? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu?